Kebahagiaan sejati sering dicari jauh, padahal ia diam-diam tumbuh di dalam diri. Banyak orang tersenyum di luar, namun lelah di dalam. Hidup berjalan cepat, membuat kita lupa berhenti dan merasa. Tulisan ini bukan tentang kebahagiaan sempurna, melainkan kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang bisa dirasakan, meski hidup tidak selalu mudah. Langkah pertama, berhenti mengejar kebahagiaan orang lain. Banyak orang merasa tidak bahagia karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Media sosial sering membuat kita merasa tertinggal dan kurang. Padahal setiap orang punya cerita dan beban masing-masing. Apa yang terlihat bahagia belum tentu benar-benar bahagia. Saat kita berhenti membandingkan, hati mulai terasa lebih ringan. Mengejar standar hidup orang lain hanya akan melelahkan batin. Kita lupa bahwa kebahagiaan bukan perlombaan. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai, tetapi siapa yang bisa bertahan. Ketika fokus pada diri sendiri, rasa cukup perlahan muncul. Dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Kebahagiaan sejati lahir dari kesadaran akan diri sendiri. Mengenali batas dan kebutuhan pribadi adalah langkah penting. Kita tidak harus sama untuk merasa bahagia. Setiap orang berhak memiliki versi bahagianya sendiri. Dan itu dimulai saat kita berhenti membandingkan. Langkah kedua, menerima diri apa adanya. Banyak luka muncul karena kita menolak diri sendiri. Kita sering menyalahkan masa lalu dan menyesali pilihan hidup. Padahal semua itu adalah bagian dari perjalanan. Menerima diri bukan berarti menyerah. Menerima diri berarti berdamai. Saat kita menerima kekurangan, tekanan dalam hati berkurang. Kita berhenti menuntut diri terlalu keras. Kesalahan tidak lagi menjadi hukuman seumur hidup. Ia berubah menjadi pelajaran yang membentuk kedewasaan. Dari penerimaan, muncul rasa lega. Diri yang diterima akan lebih mudah bahagia. Tidak perlu validasi dari semua orang. Cukup tahu bahwa kita sudah berusaha. Kebahagiaan tumbuh dari rasa cukup terhadap diri sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang besar. Langkah ketiga, melepaskan yang tak bisa dikendalikan. Tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Ada rencana yang gagal dan doa yang tertunda. Memaksa keadaan hanya membuat hati semakin lelah. Melepaskan bukan tanda kalah. Melepaskan adalah tanda dewasa. Saat kita melepaskan, beban pikiran berkurang. Kita berhenti bertanya, "Kenapa aku?" berulang kali. Hidup terasa lebih mengalir. Energi yang tersisa bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Dari sana, ketenangan muncul. Kebahagiaan sering datang setelah keikhlasan. Saat hati tidak lagi melawan kenyataan, kita belajar menerima alur hidup. Mungkin tidak mudah, tapi perlu. Melepaskan adalah pintu menuju damai. Langkah keempat, mensyukuri hal-hal kecil. Seringkali kita menunggu hal besar untuk merasa bahagia. Padahal kebahagiaan ada di hal sederhana. Nafas pagi, tubuh yang masih sehat, dan hari yang terlewati. Semua itu layak disyukuri. Rasa syukur mengubah sudut pandang hidup. Saat bersyukur, kekurangan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi fokus pada apa yang tidak ada. Hati menjadi lebih hangat. Pikiran menjadi lebih tenang. Hidup terasa lebih cukup. Kebiasaan bersyukur melatih jiwa untuk tenang. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia tumbuh dari dalam. Hal kecil pun terasa berarti. Dari situlah kebahagiaan bertahan lama. Langkah kelima, tetap bertahan meski tak ada yang menguatkan. Ada masa di mana kita berjalan sendirian. Tidak ada yang bertanya kabar atau memberi semangat. Namun kita tetap bangun dan menjalani hari. Itu adalah bentuk kekuatan yang sering diremehkan. Bertahan pun adalah keberanian. Menangis diam-diam bukan tanda lemah. Itu tanda kita masih berjuang. Banyak orang kuat karena tidak punya pilihan selain kuat. Mereka bertahan demi orang yang mereka cintai. Meski lelah, mereka tidak menyerah. Di titik ini, kebahagiaan hadir sebagai rasa bangga.
Bangga karena tetap hidup meski berat. Bangga karena tidak runtuh. Kebahagiaan tidak selalu berupa tawa. Kadang ia hadir sebagai air mata yang tertahan. Langkah keenam, memberi tanpa mengharap balasan. Memberi membuat hati terasa lebih hidup. Bukan karena dipuji, tapi karena bermanfaat. Sekecil apapun kebaikan memiliki arti. Memberi mengajarkan kita tentang empati. Dan empati menumbuhkan kebahagiaan. Saat memberi, fokus kita berpindah dari diri sendiri. Kita tidak lagi terjebak pada luka pribadi. Hati terasa lebih lapang. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Itulah kebahagiaan yang tenang. Memberi tidak harus materi. Waktu, perhatian, dan doa pun berarti. Ketulusan menciptakan ketenangan batin. Dan dari ketenangan itu, kebahagiaan tumbuh perlahan. Langkah ketujuh, menghargai proses hidup. Banyak orang lelah karena terlalu fokus pada hasil. Padahal hidup adalah proses panjang. Setiap langkah kecil memiliki makna. Tidak semua usaha langsung terlihat hasilnya. Namun semua usaha membentuk diri. Menghargai proses membuat kita lebih sabar. Kita tidak mudah kecewa. Kegagalan tidak lagi terasa memalukan. Ia menjadi bagian dari pembelajaran. Dari proses, lahir ketangguhan. Kebahagiaan sejati bukan hanya saat berhasil, tapi saat kita sadar telah berjuang. Setiap hari yang dilewati adalah kemenangan kecil. Proses yang dihargai melahirkan damai. Dan damai adalah bentuk bahagia. Langkah ke-8, menjaga hati dari luka yang tak perlu. Tidak semua ucapan orang harus disimpan. Tidak semua pendapat layak dipikirkan. Menjaga hati adalah bentuk menghargai diri. Hati yang dijaga tidak mudah lelah. Ia tetap kuat menghadapi hidup. Menyaring hal negatif membuat pikiran lebih jernih. Kita belajar memilih apa yang penting. Drama hidup orang lain tidak perlu ditanggung. Fokus kembali pada diri sendiri. Dari situ, ketenangan tumbuh. Hati yang tenang lebih mudah bahagia. Kita tidak mudah tersinggung. Tidak mudah runtuh oleh kata orang. Menjaga hati adalah langkah mencintai diri. Dan cinta diri melahirkan kebahagiaan. Langkah ke-9, menemukan makna hidup. Hidup tanpa makna terasa hampa. Senang sesaat tapi cepat hilang. Makna memberi arah dalam menjalani hari. Ia membuat lelah terasa layak. Dan sedih terasa bisa dilewati. Saat hidup punya tujuan, kita tidak mudah menyerah. Kita tahu alasan untuk bertahan. Setiap langkah memiliki arti. Kesulitan pun terasa bermakna. Dari sanalah kebahagiaan menjadi lebih dalam. Makna tidak selalu besar. Kadang hanya ingin melihat orang tersenyum. Atau ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Makna sederhana pun cukup. Dan dari makna itu, kebahagiaan tumbuh. Langkah ke-10, menerima hidup apa adanya. Hidup tidak selalu sesuai harapan. Ada kecewa dan kehilangan. Namun hidup tetap harus dijalani. Menerima bukan berarti pasrah. Menerima adalah memahami kenyataan. Saat menerima, hati menjadi lebih tenang. Kita berhenti melawan hal yang tak bisa diubah. Energi digunakan untuk bertahan dan tumbuh. Luka perlahan sembuh. Hidup terasa lebih ringan. Di titik penerimaan, kebahagiaan menetap. Bukan karena hidup sempurna, tapi karena hati sudah damai. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan. Dan ketenangan lahir dari penerimaan.